Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Ashari dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan dengan NIM 22 OSP 696. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang motor listrik DC. Baik, yang pertama kita masuk ke penjelasannya terlebih dahulu. Motor listrik DC atau arus searah bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum Lorentz yang menyatakan bahwa gaya mekanik akan bekerja pada penghantar listrik yang membawa arus jika ditempatkan dalam medan magnet. Pada motor DC, arus listrik yang mengalir melalui kumparan rotor menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet dari stator, sehingga menyebabkan rotor berputar. Ini terdapat beberapa prinsip kerja. Yang pertama yaitu arus DC diberikan ke kumparan. Ketika arus DC disuplai ke motor, arus mengalir melalui kumparan rotor atau kumparan yang berputar. Rotor berada di dalam medan magnet yang dihasilkan oleh stator atau kumparan atau medan magnet permanen. Yang kedua, interaksi medan magnet. Arus yang mengalir melalui kumparan rotor menciptakan medan magnet pada rotor. Medan magnet rotor ini berinteraksi dengan medan magnet stator sesuai dengan hukum Lorentz. Arus yang mengalir dalam medan magnet mengalami gaya mekanik atau biasa disebut dengan gaya Lorentz. Yang ketiga, ada komutator dan sikat atau brushes. Pada motor DC, komponen komutator digunakan untuk membalikkan arah arus setiap setengah putaran rotor. Hal ini memastikan bahwa gaya yang dihasilkan selalu berada pada arah yang sama, sehingga rotor terus berputar dalam satu arah. Kemudian sikat atau brushes yang terbuat dari karbon atau logam bertugas menyalurkan arus dari sumber listrik eksternal ke komutator dan rotor. Next, di sini ada rotasi rotor. Gaya Lorentz ini menyebabkan rotor berputar. Arah gaya yang dihasilkan bergantung pada arah arus listrik dan arah medan magnet. Gaya ini mendorong kumparan rotor untuk bergerak, menghasilkan gerakan putaran. Yang kelima, ada output mekanik. Putaran rotor ini digunakan untuk menggerakkan beban mekanis seperti roda, kipas, dan peralatan lainnya. Next, kita masuk ke konstruksi motor listrik DC. Di sini terdapat bagian-bagian utama. Yang pertama ada rotor atau armatur. Rotor adalah bagian yang berputar dari motor, terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada inti besi. Ketika arus mengalir melalui kumparan ini, medan magnet akan memutar rotor yang berinteraksi dengan medan magnet stator untuk menghasilkan gaya putar. Yang kedua ada stator. Stator adalah bagian yang diam dari motor yang menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini dapat dihasilkan oleh magnet permanen atau oleh kumparan medan atau elektromagnet. Pada motor DC, stator bertanggung jawab untuk menyediakan medan magnet yang stabil untuk berinteraksi dengan rotor. Yang ketiga ada komutator. Komutator adalah mesin yang terbuat dari segmen-segmen logam yang terhubung ke ujung kumparan rotor. Fungsinya adalah untuk mengembalikan arah arus setiap setengah putaran rotor. Nah, rotor terus berputar dalam satu arah. Komutator bekerja bersama sikat untuk mentransfer arus dari sumber daya eksternal ke rotor. Yang keempat ada sikat atau brushes. Sikat dalam komponen yang menempel pada komutator dan terbuat dari bahan karbon atau logam. Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus dari sumber listrik eksternal ke komutator dan rotor. Sikat ini biasanya akan aus seiring waktu karena gesekan yang terus-menerus dengan komutator dan perlu diganti secara berkala. Yang kelima ada rangka motor. Rangka motor adalah struktur yang menopang semua komponen internal motor. Ini biasanya terbuat dari logam untuk memberikan dukungan mekanik kuat dan untuk melindungi motor dari kerusakan eksternal. Yang keenam ada poros atau shaft. Poros adalah bagian dari rotor yang menyampaikan gerakan putar dari rotor ke beban mekanis di luar motor. Biasanya, poros terhubung ke roda atau peralatan lain
yang membutuhkan energi mekanik. Yang ketujuh ada bantalan atau bearing. Bantalan mendukung rotor dan memungkinkan rotor berputar dengan sedikit gesekan. Bantalan ini juga membantu mengurangi getaran dan kebisingan selama operasi motor. Yang kedelapan ada sistem pendinginan. Pada motor DC berukuran besar, terdapat sistem pendinginan yang membantu menghilangkan panas berlebih yang dihasilkan oleh motor selama beroperasi. Pendinginan ini biasa berupa kipas, ventilasi, atau cairan pendingin. Baik, mungkin sekian video penjelasan tentang saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.